Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para master dan blaster dimanapun anda berada, sebangsa dan setanah air, salam persaudaraan sedunia. Salam hormat saya kepada guru besar Muhammad Karyo, dan salam hormat saya kepada guru-guru agama yang lainnya. Para netizen dimanapun anda berada, sebangsa dan setanah air, salam persaudaraan sedunia. Kembali lagi dengan channel saya, yaitu Santri Angin PSS Banten. Jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, jadi kita itu harus patut mensyukurinya karena saya bisa bertatap muka lagi dengan para netizen. Jadi kita harus patut mensyukurinya. Di antaranya yang kita patut syukuri itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat panjang umur yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa berbicara lagi di sini, yaitu untuk menyapa para netizen dimanapun anda berada, maupun yang di luar negeri, maupun yang di dalam negeri, maupun yang nyata, maupun yang gaib. Salam serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terhormat, yaitu baginda kita Habibah wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita jalan terang merah. Darinya tidak tahu menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita tinggalkan dan mana harus kita laksanakan. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para sadikin, para salihin, para syuhada, para kiai, para ustaz. Tidak lupa juga kepada para perawan ya, kepada jahe-jahe. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan gitu ya, dan di balik kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Yang sempurna itu yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu jangan minder ketika kita itu punya kekurangan gitu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia ada yang cacat dan ada yang enggak cacat. Dan jadi di balik kecacatan itu pasti ada kelebihan. Contoh ketika Allah menciptakan manusia ada yang buta, emang mata dia buta, mungkin Allah kasih kelebihan di balik kekurangannya itu, yaitu pendengarannya itu lebih tajam gitu ya, dan imaginasinya itu lebih kuat. Itulah orang yang mana nih salamnya para netizen, salam hormat, salam langsung. Waalaikumsalam, yang jawab saya mudah-mudahan masuk surga, amin. Ya, jadi gini, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Yang saya tadi jelaskan itu yaitu contohnya orang yang buta itu emang kekurangan dia tidak melihat, tapi pendengarannya itu yang lebih tajam dan imajinasinya itu yang lebih tajam daripada orang yang normal. Jadi Allah itu maha adil gitu, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Contohnya orang yang tinggi itu kelebihannya apa? Ketika dia mau ngambil barang di atas dia itu lebih gampang. Itulah orang yang tinggi. Nah, orang yang pendek itu kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu ya. Jadi orang yang pendek itu kelebihannya itu ketika dia ngambil barang ke bawah gitu ya, atau ke kolong ranjang gitu, dia itu lebih gampang. Tapi orang tinggi susah kan. Nah, jadinya itulah kelebihan orang yang pendek gitu. Nah, kekurangan orang tinggi di mana itu ketika dia ngambil barang ke bawah itu jadi susah. Nah, kekurangan orang pendek itu ketika dia mau ngambil ke atas barangnya itu sangat susah. Jadi
saling melengkapi gitu. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, harus saling melengkapi gitu ya. Beda bahasa, beda adat istiadat gitu, beda fisik, untuk saling mengenali di Al-Quran juga ya. Jadi makanya kita itu jangan minder ketika kita itu punya kekurangan. Jadi kita itu harus saling melengkapi. Contohnya orang kaya pun pasti dia itu membutuhkan orang miskin, begitupun sebaliknya orang miskin pun itu membutuhkan orang kaya. Jadi harus saling membutuhkan, saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau Allah menciptakan manusia kaya semua, terus siapa yang mau bekerja, siapa yang mau bikin jalan, siapa yang mau pungut sampah, siapa yang mau ngebeca gitu ya, siapa yang mau menanam padi, siapa yang mau jadi nelayan gitu ya. Jadi harus saling melengkapi. Itulah Allah menciptakan manusia itu, tidak ada yang sempurna. Ya, waalaikumsalam. Semoga santri angin, semoga panjang umur. Alhamdulillah. Nah, jadi saling melengkapi, orang miskin bukan orang kaya pun membutuhkan orang miskin. Nah, orang kaya itu membutuhkan tenaganya gitu. Tapi kalau orang miskin itu membutuhkan uangnya gitu. Jadi harus saling membutuhkan, saling melengkapi gitu. Jadi balik kekurangan pasti ada kekurangannya gitu ya. Contoh, si A bisa bahasa Arab, si B tidak bisa bahasa Arab. Nah, mungkin si B-nya itu bisa bahasa Inggris, tapi si A-nya itu tidak bisa bahasa Arab. Jadi pasti di balik kelebihan itu ada kekurangan. Contohnya, saya bisa bahasa Arab gitu ya, tapi teman saya nggak bisa. Mungkin teman saya itu kelebihannya dia bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan gitu. Jadi kita harus saling melengkapi. Yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita itu kan di zaman sekarang itu banyak yang minder, oh dia itu lebih cakep, dia itu lebih ganteng, dia itu lebih mancung hidungnya. Jangan minder, itu pasti Allah ada tujuannya gitu ya. Ada tujuannya menciptakan manusia itu supaya saling melengkapi. Kalau Allah menciptakan manusia cakep semua, terus gimana gitu ya? Mungkin tidak yang cakep, tidak yang jelek, sama aja ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jelek semua, nah gimana gitu? Jadi harus berpasang-pasangan, harus beragam gitu ya. Jadi kita itu sebagai orang yang merasa cakep itu jangan menghina kepada orang yang jelek. Kenapa? Kalau kita menghina orang jelek, sama aja kita itu sudah menghina sang penciptanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi jangan menghina gitu, sama aja di mata Allah itu sama aja, maupun jelek, maupun cakep, maupun miskin, maupun kaya, maupun tinggi, maupun pendek gitu ya, maupun putih, maupun sama aja di mata Allah itu sama, tidak dibeda-bedakan gitu ya. Contohnya ketika kita mau masuk masjid, ya dibeda-bedakan semuanya. Preman bersatu perendengan gitu sama ustadz ketika di masjid sama, jadi tidak bisa dibeda-bedakan gitu ya. Jadi harus saling melengkapi ya. Jadi jangan kita menghindar. Kalau punya kekurangan pasti ada kelebihan ya. Contohnya kata saya tadi, orang yang tinggi itu dia itu kelebihannya ketika dia mau ngambil barang yang di atas pasti kan lebih gampang. Tapi dia kekurangannya itu ketika dia mau ngambil barang yang di bawah, yang di dalam kolong gitu ya, di kolong ranjang gitu kan, kolong apa, agak susah gitu. Nah, begitupun sebaliknya, orang yang pendek itu kelebihannya ketika dia ngambil barang yang di bawah, tapi ketika mau ngambil barang di atas dia itu sangat susah. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan manusia gitu. Jadi marilah kita saling mendoakan gitu ya. Jangan saling memaki, jangan saling mengejek, karena di mata Allah sama aja. Di hadis pun dijelaskan, Allah itu tidak melihat fisik kalian, harta kalian, jabatan kalian gitu, seperti perniagaan kalian, seperti
pesawat pribadi, mobil mewah, motor mewah, tapi Allah itu melihat akhlak kalian gitu ya. Keimanan kalian, ketakwaan kalian sampai di mana gitu. Jadi sekali lagi di balik kesempurnaan itu, di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan, di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan gitu ya. Jadi jangan saling kita menghujat, jangan saling kita menjelekkan, jangan saling kita menghina gitu. Kalau kita menghina orang yang jelek, orang yang cacat, sama aja kita itu udah menghina Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena orang yang jelek pun tidak mungkin dia mau jelek, orang yang cacat pun tidak mungkin dia mau cacat. Itu udah kehendak Allah, udah takdir Allah gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita itu menghina orang yang punya kekurangan gitu. Kita pun pasti ada kekurangannya gitu ya. Jadi harus saling melengkapi, saling mengayomi, harus saling tolong menolong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga saya masih belajar. Karena kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datangnya dari hawa nafsu pribadi. Saya tutup saja. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.